adik-adik sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan. Berjumpa lagi. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu secara online bersama dengan kakak-kakak dari GKP Jati Asih. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, masih ada yang belum jawab nih. Nah, kalau kakak tanya apa kabar, kita semua mau jawab yes, yes, luar biasa. Ya, kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Yes, yes, luar biasa. Oke, hebat semuanya. Nah, adik-adik, bersyukur ya hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan bernyanyi pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Sekarang waktunya kita untuk menaikkan doa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi "Tanganku ada dua, lima jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya." Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau mau turunkan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak Kristus hadir untuk selalu menyatakan kebenaran. Ya, karena kita adalah Laskar Kristus yang selalu siap untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKP Jati Asih. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu yuk. Kita akan bernyanyi lagu Laskar Kristus.
menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus jadab. Saya laskar Kristus jadab. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus jadab. Saya laskar Kristus jadab. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kakak akan membawa cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh sama-sama mau mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami agar setiap apa yang boleh kami dengar, yang baik boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, pimpin kami di dalam nama Anak-Mu. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Pada saat ini kita boleh sama-sama membaca Alkitab. Kita boleh buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Lukas 4. Kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-30. Kalau sudah ketemu, boleh ditandai. Nanti kakak akan bacakan buat adik-adik semua yang berada di rumah. Lukas 4 ayat 16 sampai 30 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.
dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita dengar. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak akan menampilkan satu video buat adik-adik di rumah. Selamat menyaksikan. Wah, ada HP mami tuh. Ambil ah. Wah, seru nih. Nena, ini HP-nya. Kulina mau main juga. Ih, Mami, Shalena. Ada apaan ini? Kenapa? Shalena ambil HP Kulina. Usi, buka. Ayo, kenapa? Ada apa ini pagi-pagi? Ada apa pagi-pagi udah berantem? Hah? Ini udah main HP tapi gak main juga. Kok begitu? Kan ini HP-nya Mami. Sini, duduk sini. Ayo, Tan. Ada apa? Kenapa? Coba. Mami mau tanya kenapa? Ada apa? Ini lagi main asikan. Oh, terus kamu ambil. Kenapa diambil? Nggak mau gantian. Kok gitu sih? mau Pagi-pagi. gantian. Iya tahu. HP ini kan cuma satu. Kalian kan mau sekolah belajar dari rumah, tapi nggak boleh berantem. Gantian. Satu sekali Usi, sekali Uli, ya. Sama-sama ya. Bilang sama Mami biar kita sama-sama main. Kamu main belajar dari sini handphone, sehingga gantian, jangan berantem. Gedor-gedor pintu rusak dong. Ya kan? Kalian bersaudara, harus rukun sama-sama, oke? Yaudah, minta maaf. Minta maaf, Kak. Iya. Oke, dah, nih. Gantian. Yuk sama-sama. Sini. Coba sama-sama main. Ya, belajar. Nah, adik-adik, bagaimana videonya yang tadi sudah kakak tampilkan? Nah, ketika tadi adik-adik telah melihat videonya, nah di sini kakak mau tanya sama adik-adik. Jadi kan ada 3 tokoh nih, ada mama, ada kakak, dan ada adik. Nah, adiknya sedang main handphone, lagi lihat video. Ternyata kakaknya datang nih, mengambil tiba-tiba handphonenya lalu lari ke kamar. Nah, setelah adiknya mencoba untuk mengetok pintu kamar, datanglah mamanya dan menanyakan kenapa, ada apa. Nah, setelah itu akhirnya mamanya menasihatinya kakak adik ini. Nah, adik-adik sebelumnya kakak mau nanya nih, ketika adik-adik melihat video ini, di sini siapa yang memberitakan atau menyampaikan kebenaran? Kakaknya kah, mamanya kah, atau adiknya? Ayo, siapa? Nah, kalau adik-adik jawabnya adalah mamanya, betul sekali. Kenapa kak mamanya? Kenapa mamanya memberitakan kebenarannya? Karena mamanya menasihati kakak adik ini, ya, yang berebutan handphone, ya, karena ingin mau nonton YouTube. Nah, adik-adik, di sini kita boleh belajar. Mamanya menasihati kakak adik ini, memberitahukan bahwa kalau main handphone boleh saja, tapi tidak berebutan. Harus berbagi atau boleh bergantian. Misalnya kakaknya dulu, kalau udah selesai baru adiknya, atau sebaliknya adiknya duluan, kalau udah selesai boleh baru kakaknya. Atau bisa juga kalau mau nonton bareng-bareng,
bisa berbagi, saling berbagi ya. Handphonenya taruh di tengah, terus bisa nonton berdua. Nah, adik-adik, pada saat ini juga kita mau belajar tentang firman Tuhan yang tadi kita udah baca dari Alkitab ya, di mana Tuhan Yesus itu ditolak di Nazaret adik-adik ya. Tuhan Yesus ditolak ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus beranjak dewasa dan biasanya di hari Sabat ia akan datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Lalu Tuhan Yesus itu diminta untuk membaca kitab ya, kitab berupa gulungan seperti ini contohnya ya. Tuhan Yesus disuruh membaca kitab yang berupa gulungan seperti ini adik-adik ya. Nah, ketika dia membaca kitab, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, di sini ternyata Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasihnya Tuhan itu tidak terbatas ke semua orang adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman itu, mereka marah ya, umat yang mendengarkan ini marah karena mereka merasa bahwa hanya mereka sajalah yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan memberitakan firman tidak seperti itu. Ya, Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar adalah Tuhan mengasihi ke semua orang, tidak terbatas siapapun ia kasihi. Ya, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Karena mereka marah, tidak setuju akan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka mereka punya inisiatif atau punya rencana ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dari tebing, ingin mendorong Tuhan Yesus ke tebing, dari tebing tinggi. Bayangin ya, dari tempat yang tinggi ya, Tuhan Yesus ingin didorong biar jatuh ya. Adik-adik coba kita bayangin, kalau didorong dari tempat yang tinggi apa yang kita rasakan? Pasti takut ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak takut adik-adik. Tuhan Yesus tetap berani mengutarakan kebenaran ya. Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang namanya bohong, tidak. Semua firman Tuhan isinya adalah tentang kebenaran. Nah ya adik-adik, nah pada saat ini juga kita mau diajarkan apakah? Kita diajarkan untuk melakukan hal kebenaran, melakukan hal yang benar, ya. Dengan cara apa Kak? Misalnya kalau ada temannya di sekolah yang nakal atau tidak melakukan hal yang tidak benar, nah adik-adik harus memberitahukan atau menegur temannya kalau dia melakukan hal yang tidak benar, ya. Itu salah satu cara untuk kita mengutarakan atau menyampaikan kebenaran. Kita boleh protes terhadap atau kita boleh tidak setuju terhadap hal yang tidak benar atau tidak baik. Ya, kita harus berani kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani, tidak takut walaupun Tuhan Yesus akan didorong dari tebing tinggi. Karena Tuhan Yesus merasa benar apa yang diucapkan. Ya adik-adik, kita juga begitu. Kita harus mengutarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. Entah di sekolah, di rumah, di tempat kita bermain, ya, dimanapun kita boleh berada, kita harus menyampaikan kebenaran, ya. Nah, adik-adik, pada saat ini juga kakak, ketika selesai bercerita, kakak akan menyampaikan atau memberikan aktivitas. Adik-adik boleh mengerjakan aktivitasnya ya, nanti akan kakak kasih tahu. Nah, adik-adik, demikian firman yang boleh kakak sampaikan. Kiranya kita mau jadi anak-anak yang berani mengucapkan kebenaran tentang firman Tuhan. Ya, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu, untuk kami boleh mau mengucapkan atau melakukan tindakan kebenaran dimanapun kami berada. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan kami bisa jadi anak-anak yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam buat mama papanya. Semoga kita berada dalam keadaan sehat semua. Bye, dadah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan barang siapa yang selalu mendengarkan firman Tuhan akan selalu diberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan ini semuanya hebat-hebat.
karena masih tetap terus mengikuti ibadah sekolah minggu online ya. Hebat semuanya, luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih, sekarang siapa yang mau selalu mendengarkan dan melakukan hal yang benar di dalam kehidupannya? Coba angkat tangan, siapa? Wah, hebat lagi nih semuanya angkat tangan ya. Oke adik-adik, kita adalah anak-anak terang. Dan kalau anak-anak terang itu selalu memberikan terang dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kita bersama-sama akan bernyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan serta pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan semangat bagi kami untuk bersekolah minggu meskipun secara online. Tuhan kiranya juga memberikan semangat bagi kami dan kami dapat selalu bersyukur untuk menghadapi masa pandemi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu di Gereja Kristen Pasundan. Kau mau berkati Tuhan setiap pelayanan kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Gereja Kristen Pasundan. Berikan semangat Tuhan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di sinode dan juga badan pelayanan di Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan Yesus mau terus menyertai dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan. Kami juga mau membawa dalam doa untuk dunia dan Indonesia, agar untuk pembuatan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dapat berjalan sesuai dengan rencana, agar pandemi ini dapat segera berlalu. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap doa dan permohonan kami ini yang jauh daripada sempurna, hanya kami alaskan ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah setia untuk terus beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.